Nah, gharar itu sendiri sebenarnya apa Ustaz nih? Di sini kan banyak sekali ya definisi dari para ulama nih, halaman 17. ya halaman 17 itu banyak sekali definisi atau pengertian dari para ulama. Nah, ini Ustaz bisa menjelaskan nggak lebih gamblang lagi supaya kita itu mengerti, Ustaz? Jadi kalau kita baca definisinya memang ibarah atau redaksinya bisa beda-beda, tapi semuanya mengacu pada satu hal yang kurang lebih sama, yaitu jual beli gharar itu jual beli yang tidak jelas. Ketidakjelasannya bisa pada barangnya, pada akadnya, pada alat pembayarannya gitu ya. Jadi pada dasarnya jual beli gharar itu diharamkan karena ketidakjelasannya itu. Ya nanti kita bisa baca sendiri, di situ nanti ada definisi dari yang pertama itu Ya, Sarakhsi. dari As-Sarakhsi ya, dari mewakili mazhab Hanafi, Al-Qarafi mewakili mazhab Maliki, Ar-Ramli mewakili mazhab Syafi'i, dan Al-Qadhi Abu Ya'la dari kalangan mazhab Hambali. Bahkan juga Ustadz Wahab ini menuliskan Mazhab definisi Zahiri. menurut Ibnu Hazm ya kan? Ada 5 mazhab berarti di sini. Ada 5 mazhab gitu ya. Nah jadi semua punya ibarah atau redaksi yang berbeda, cuman pada dasarnya nanti semuanya sama, yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan, ya baik pada barangnya atau alat tukarnya atau pada transaksinya. Dan pada dasarnya jual beli gharar itu diharamkan, cuma nanti memang dia agak sedikit berbeda dengan sebutlah misalnya riba. Gharar itu kan ketidakjelasan ya antara kedua belah pihak. Tapi seandainya ada semacam keikhlasan, ya kerelaan dari kedua belah pihak, maka gharar yang tadinya haram itu kemudian berubah menjadi boleh karena ada unsur antarodin misalnya, saling meridhoi. Kelebihan dikit atau kurang dikit nggak apa-apalah, jamak gitu kan ya. Nah beda dengan riba. Riba itu nggak bisa dengan antarodin. Nggak apa-apa, saya redho deh. Saya pinjam duit ntar balikinnya ada tambahannya, saya ridho gitu. Yang minjemin duit ridho, yang dipinjemin ridho, nah itu ribanya tetap haram. Sebagaimana juga para pemain judi. Ya, main judi itu haram walaupun semuanya pada ridho. Nggak apa-apa, saya ridho kalah gitu. Itu tetap haram gitu kan. Nah, cuman kalau gharar gitu ya, seandainya tidak terlalu besar dan memang intinya pada ketidakrelaannya. Jadi ada semacam istilahnya itu ya ditekan lah begitu ya, ditekan, dirugikan dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kan itu di situ ya. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak ya udah nggak apa-apa gitu misalnya, ya silakan aja. Saya kasih contoh, misalnya kita makan di suatu restoran yang modelnya buffet. Jadi yang penting masuk bayar berapa misalnya ya, 100.000, 200.000 gitu ya. Nah itu kita makan baru dapat minum setengah gelas, tiba-tiba dipanggil sama bini gitu. Harus berangkat sekarang juga, kalau enggak dia minta cerai itu misalnya kan. Baru setengah gelas doang, udah bayar 200.000, kan horor itu sebenarnya kan. Tapi karena yang berada di situ dianya ikhlas, ya udahlah, nggak apa-apa, anggap aja ini amal apa sedekah gitu kan istilahnya. Ya dia nggak mengambil haknya. Nah, apakah jual beli seperti ini yang gharar seperti ini jadi haram? Ya keharamannya kalau dia nggak ikhlas gitu. Ya kan, tapi dia sudah ikhlas, sudah oke. Atau misalnya kita masuk ke taman taman safari, Pak. Masuk taman safari kan bayarnya mahal tuh, berapa ya? 200.000 tuh berapa gitu kan. Baru juga 5 menit gitu kan, terus dapat kabar orang tua kita sakit, masuk rumah sakit. Apa kita terusin sampai sore di situ? Kan enggak, kita keluar aja ya kan, biarin rugi-rugi dah gitu. Kerugian yang ya memang horor di situ, tapi karena dia ridho ya enggak jadi masalah. Karena kita enggak bisa bilang sama yang jaga tiket, "Mas, balikin lagi dong duit saya tadi nih, saya baru 5 menit di sini." Enggak bisa kan? Ya sama dengan orang masuk WC misalnya gitu. Dia mau buang hajat di situ yang banyak sama yang sedikit, itu nggak bisa nawar gitu. Dia keluar masa 2.000, saya cuma gini doang mah gitu, kagak jadi gitu. Gope dah gitu, nggak bisa kan ya. Itu kan gharar juga sebenarnya di situ. Tapi di situ ada bedanya. Gharar itu sesuatu yang haram tapi dia bisa menjadi halal ketika misalnya salah satunya adalah ada antarodin, ada keridhaan dari kedua belah pihak. Nanti bisa kita bahas lagi lebih dalam di sini. Insyaallah. Jadi intinya gharar itu ketidakjelasan ya. Baik itu pada objek
pada Ya. objek yang dibeli. Ketidakjelasan yang melahirkan ketidakrelaan. Oh ya. Nah gitu. Kalau cuma tidak jelas doang mungkin ya itu baru potensi satu. Oke. Nah kemudian dia menjadi haramnya adalah ketika ketidakjelasan itu melahirkan ketidakrelaan. Ya saya dicurangin, Mirip ya penipuan saya gitu ya. dibohongin. Nah ya, saya di istilahnya dikadalin dan sebagainya gitu. Buaya dikadalin. Tapi Ustaz, itu kan tentang definisi gora, insya Allah sudah jelas ya. Jadi intinya kan ketidakjelasan yang nanti melahirkan ketidakridhoan seperti itu, seperti mirip penipuan. Nah ini gor ini kan haram Ustaz ya. Ada yang haram dan ada juga tadi nanti pengecualiannya ada yang tidak haram. Nah ini dalilnya apa Ustaz? Mengapa gor itu menjadi haram? Itu dalilnya apa Ustaz? Ustaz Abdul Wahab silakan. Kalau kita bicara dalil landasannya, itu memang dari ayat Al-Quran. Kita lihat surat An-Nisa ayat 29 ya, halaman 20 di sini. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, di sini memang kalau kita lihat ayat ini tidak berbicara secara jelas, Allah tidak mengharamkan atau menyebutkan kata gharar di sini. Tidak merinci ya. Tidak secara eksplisit Allah sebutkan tidak secara gharar. eksplisit. Oke. Cuma memang dari ayat ini kemudian ada 2 poin yang mengarah kepada keharaman gharar ini. Pertama, nah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang memakan harta orang lain secara batil gitu ya. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, maksud dengan bil batil ini maksudnya apa? Nah, nanti para ulama menjelaskan ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual batil itu, makan harta dengan batil itu diantaranya transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, gharar. Nah ini poin pertama. Nah yang kedua, dalam ayat tadi disebutkan illa antakuna tijaratan antara diminkum. Ya, tadi kata Ustaz Sarat bilang bahwa namanya jual beli itu harus saling ridho, saling rela, nggak boleh ada orang yang merasa dicurangi, dirugikan, dizolimi. Nah, sedangkan gharar ini menghilangkan unsur kerelaan ini. Jadi kalau ada gharar ini orang merasa dicurangi kan, orang merasa ditipu, orang merasa tertipu, sehingga unsur kerelaannya tidak ada, makanya diharamkan. Nah, kecuali kalau tadi ternyata walaupun gharar ada unsur kerelaannya, berarti kan kembali menjadi boleh lagi. Ya, jadi sini poinnya adalah antarodin. Jadi gharar itu menghilangkan unsur saling ridhonya itu, sehingga diharamkan. Itu kalau kita bicara ayat ya. Kalau dalam hadis, ini disebutkan secara eksplisit, secara jelas, ya, secara gamblang oleh Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Hurairah, ini dalam Sahih Muslim ya. Kata Abu Hurairah, naha Rasulullah SAW an bai'il hasad wa an bai'il gharar, di halaman 21 ya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar. Nah ini ada yang unik nih, Nabi melarang jual beli kerikil, maksudnya apa gitu ya? Apa nggak boleh kita jualan kerikil buat apa namanya itu bangun jalan, berarti nggak boleh dong, haram dong gitu ya? Buat ngecor, split, bukan itu maksudnya gitu kan? Jual beli kerikil atau hasad di sini maksudnya adalah di zaman jahiliyah itu ada bentuk jual beli, ada 2 penafsiran ya. Penafsiran pertama, jadi ada orang dulu jual beli tanah di orang Arab itu, tapi cara ngukurnya udah nggak pakai meteran. Ya nggak pakai meteran per meter gitu ya, tapi ngukurnya gimana? Saya beli tanah ini seharga sekian, seluas apa? Seluas lemparan batu kerikil saya, gitu. Jadi batu kerikil dilempar, nah seluas itulah, sejauh itulah luas tanah yang saya beli, nah gitu. Nah, ini kan berarti nggak jelas, ya kan? Ada ukuran yang tidak jelas, tidak pasti, sehingga kemudian dilarang. Nah tafsiran yang kedua adalah bentuk jual beli di mana ada orang jualan barang nih, barangnya ditaruh di depan gitu ya, ada beberapa barang. Nanti pembeli itu bayar duluan, tapi barang yang dibeli itu ditentukan dengan melempar kerikil ke arah barang itu. Nah barang yang mana yang kena, itulah yang diambil. Nah ada semacam gambling juga di situ kan. Ada gharar, ada ketidakjelasan gitu. Jadi makanya itu yang dimaksud dengan jual beli kerikil, bukan maksudnya jual beli kerikil buat jalan, bukan, buat ngecor, bukan juga gitu ya. Makanya penting ya baca hadis itu dengan penjelasan. Makanya hadis itu kan harus dibaca secara komprehensif, harus melalui pedoman atau panduan para ulama ya. Iya. Gitu. Nggak bisa kita dari bisa baca hadis secara tekstual begitu saja. Nah, kemudian yang keduanya wa'an bai'il gharar. Nah, jelas Nabi melarang jual beli. Secara eksplisit disebutkan ya. Ya, itu hadis pertama ya. Nah, hadis kedua
di halaman 22 dari buku ini ya. Itu dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashtarus samak fil ma'i fa innahu gharar. Nah, kalau dalam hadis ini Nabi mencontohkan dan salah satu bentuk jual beli gharar itu apa? Beli ikan di air gitu ya. Jadi ikannya belum ditangkap, masih di air, masih di laut, udah dibeli kan gitu ya. Silakan tangkap sendiri gitu kan. Nah, kan nggak jelas gitu. Kolamnya punya kita sih. Kalau ikan cupang nggak boleh dong berarti. Ikan cupang Di air itu. oh, iya. Maksudnya belum ditangkap saja, jadi nggak jelas nih gitu kan dapatnya berapa. Nah ini sering terjadi di apa namanya Pemancingan ya? pemancingan ikan gitu. Nah, ada bentuk jual belinya apa cara transaksinya itu kita beli ikan dulu 2 kilo. Nah gitu kan. Tapi ikannya nanti Dilempar. dilepas lagi di kolam gitu kan. Kita pancing lagi kan gitu. Ini kan berarti jual beli ikan dalam air kan gitu ya. Maksudnya belum bisa dipastikan ikannya berapa yang kita dapatkan. Kalau mama kan beli ikan lele masih ada airnya itu masih dibawa pulang gitu. Kalau itu di kilo dulu saat masih. Ini enggak di kilo, ini di apa sesuai apa yang kita dapatkan. Ini kan menjadi kata Nabi dilarang karena ini termasuk gharar. Gitu. Ya berarti ini ketidakjelasan dalam Gojek yang dibeli. Tuh. Jadi itu sebenarnya hadisnya filma itu bukan terjemahannya bukan asal di air tapi maksudnya di laut. Jadi gini, Ustadz Wahab, saya jual ikan sejumlah 1 ton. Nah, ikannya di laut cari sendiri aja gitu. Nah itu yang ikannya juga masih di laut gimana bisa dibilang dijual. Jadi kan nggak bisa dipegang, nggak bisa diserahkan kan ikannya masih jalan atau nggak jelas gitu. Tapi bukan di dalam ikan di dalam plastik ya kan, ikan cupang kan di plastik tuh. Di dalam air. Zaman dulu kan dalam air juga, bukan itu maksudnya. Kalau itu kan udah ketahuan. Ya. Jadi di air itu maksudnya di air lepas gitu, yang nggak ketahuan gimana. Yang tidak bisa terukur. Nggak bisa terukur. Ikannya juga kadang-kadang di situ, kadang-kadang nggak di situ kan dia lagi jalan-jalan mungkin ya. Ya itu hadis yang kedua ya. Hadis yang ketiga itu dari Imran bin Husain ya halaman 23. Naha an bai'i ma fi duru'il masyiyah qabla an tuhlab. Di Rasulullah SAW itu melarang jual beli susu hewan yang belum diperah. Gitu ya. Jadi susunya masih dalam perut. Belum diperah itu udah dijual gitu kan. Nah, itu kan ada unsur gharar juga. Wa anil janin fi butunil an'am. Jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya. Belum bisa dipastikan apakah dia hidup apa enggak gitu ya. Kemudian jual beli ikan yang masih di air tadi ya, di air lepas maksudnya. Kemudian jual beli maldomin. Maldomin itu sperma di sini sperma hewan ya, yang masih dalam tulang sumsumnya. Itu enggak tahu tuh gimana tuh ya. Nah, itu ada unsur ketidakjelasan juga gitu kan. Kemudian malakih sama ya, malakih hewan yang masih berada di perut induknya. Kemudian hablil habalah adalah anak unta yang masih dalam perut induk. Jadi semua ini contoh-contoh gharar yang memang nggak bisa dipastikan nih apakah janinnya itu hidup atau enggak, kemudian cacat atau enggak, sedangkan kita udah bayar nih. Nah, sehingga ini kemudian berpotensi menimbulkan si pembeli ini merasa dirugikan. Oh ternyata cacat gitu. Oh ternyata mati padahal udah dibayar. Nah sehingga di sini kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu intinya ya, tadi ayat Quran tadi antara jangan jual beli secara batil gitu ya. Dan termasuk jual beli batil itu adalah jual beli gharar. Betul. Dan yang kedua, jual beli itu harus antara din saling meridoi ya. Dan sementara gharar itu menafikan keridhaan ya, itu dari ayat Quran. Kemudian dari hadis-hadis Nabi secara eksplisit menjelaskan tidak boleh jual beli secara gharar. Nah, tapi ini ada mungkin belum termuat atau belum saya baca ya. Kalau sudah terlanjur terjadi jual beli yang gharar itu jual belinya sah apa enggak? Kalau ini kan bicara haram. Gharar itu kan haram. Ghararnya haram. Nah, tapi jual belinya sah apa enggak? Itu nanti para ulama katakan batal akadnya. Berarti enggak sah. Harus dikembalikan atau dianggap belum telah terjadi. Berarti barang yang diserahkan itu tidak berhak. Tadi contoh yang sederhana tadi apa misalnya beli hewan yang masih janin di perut gitu ya, dia udah bayar dan dia udah lahir tuh janinnya kan tadi masih janin, terus dia udah bayar, udah terjadi jual belinya dan anak hewannya itu udah jadi punya dia. Karena udah diperjualbelikan gitu kan. Pertanyaan itu harus dibalikin lagi atau gimana?
Itu kan berarti si penjual mengambil harga yang bukan miliknya gitu ya, karena Iya. uang Ya lekat. kayak ijon kan ya. Betul. Ijon tuh kan haram kan? Iya. Nah, tapi kalau sudah terjadi itu bagaimana maksudnya? Itu pertanyaannya adalah kalau sudah terjadi. Ya tadi berarti harus ada konsolidasi ulang, so. Jadi ada saling harus merelakan dulu gitu diulang kan. lagi atau bagaimana? Kayak gini, kayak anak haram, anak zina gitu. Kan itu zinanya kan haram. Lalu kan ada anaknya itu. Itu kalau emang anak haram apa kita cekek aja apa gimana gitu. Kan anak haram ya kan. Hasil dari haram gitu loh. Tapi anaknya udah lahir gitu loh. Ini jual beli haram. Contoh-contoh gini Pak nih, sholat Jumat. Di dalam ayat Quran kan disebutkan nggak boleh jual beli ketika udah Ada dipanggil adzan sholat Jumat. Jumat. Iya. Nah kan tapi dalam kenyataan kan kita sering lihat tuh ya, apa tukang kaki lima itu masih pada jualan aja, masih pada tawar-tawaran padahal imam udah khutbah gitu Iya. kan. Jual belinya haram kan? Tapi kalau udah terjadi jual beli itu mesti dibalikin apa udah sah gitu. Saya kasih soal tambahan aja biar bingung. Nggak apa-apa, kan kuliahnya S2, hukum ekonomi syariah harus bisa jawab. Iya, jadi kan ada kaidah hal an-nahyu anis syai' yaqtadi fasadal manhi anhu. Itu kaidah usul fikih ya sebetulnya. Apakah larangan terhadap suatu jual beli itu menyebabkan jual belinya menjadi tidak sah? Nah, gitu ya. Seperti tadi misalnya jual beli pada saat ada Jumat, kemudian sholat pakai sarung hasil nyolong iya. gitu ya. Pernah dibahas nggak di sini? Nah, berapa kali? Nah, itu berarti kan itu di situ Tadi khilaf. kan ada ya kan ada yang sah, ada yang nggak ada sah yang nggak gitu. sah, Nah, maksud betul. saya yang doror ini, yang gharor ini termasuk yang akadnya sah apa enggak gitu. Haramnya sepakat. Iya. Berarti kalau yang tadi mengatakan ya tadi fasa dalam manhi anhu berarti ini tidak sah gitu kan. Harus dibalikin Harus lagi. balik lagi. Udah 10 tahun yang lalu masalahnya. Udah dipakai itu. Aduh, goyang. Tapi mirip ini, Ustaz, mirip kasus ini iddah. Iddah gimana? Wanita kan masih masa iddah terus nikah. Iya. Itu gimana akad nikahnya itu? Ya, Jumhur jadi ulama. misalnya kan suaminya meninggal atau diceraiin lah ya. Meninggal deh gitu yang gampang. Kan 4 bulan 10 hari. 10 hari. Belum sampai 4 bulan 10 hari, kurang 3 hari dia nikah. Ya, Haram kan? haram. Nah, nikahnya itu diulang lagi atau dianggap udah sah? Kalau jumhur ulama sih bilang itu batil, harus dipisahin. Iya, Nggak tapi sah. nggak sah. Harus tungguin sampai Sampai beres iddah. 3 hari kemudian. Iya. Berarti pas 3 hari kemudian nikah ulang. Ya, nikah baru. Nah, kalau dalam 3 hari itu dia berjima, anaknya anak haram dong. Anak haram. Anaknya cekek aja begitu. Iya. Nah, ya udah balik lagi dah. Jadi melebar nih. Tapi gini, apakah itu semua sepakat para ulama tentang bai'ul gharar itu haram dan akadnya tidak sah? Ataukah ada khilafiyah bahwa bai'ul gharar itu haram tapi akadnya ada yang sah, ada yang tidak gitu. Kira-kira gimana? Ya kalau dikembalikan ke kaidah tadi sih khilaf berarti Ustaz. Ada Ikhtilaf ya. khilaf. Ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak nggak sah. Nah gitu. Oke.